Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Humairah dengan NPM 2215210049. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Social Science jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Pembangunan Pancabudi. Industri makanan cepat saji yang salah satunya adalah KFC merupakan contoh dari pasar monopolistik. Pasar monopolistik sendiri memiliki pengertian di mana banyak produsen menghasilkan barang serupa dan memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Ciri dari pasar monopolistik adalah jumlah produsen yang banyak, diferensiasi produk, mereka tidak bersaing dengan harga, mereka memiliki perkembangan teknologi dan inovasi. Jadi, industri makanan cepat saji tidak lagi bersaing dengan harga. Mereka memang memiliki kesamaan dalam menjual ayam ataupun menjual beberapa produk yang lain, namun memiliki cita rasa yang berbeda. Seperti yang kita tahu, beberapa gerai KFC sudah menyediakan fitur atau layanan self-service, di mana customer akan diarahkan ke layar pemesanan, lalu mereka akan memilih dan memesan sendiri makanan yang akan mereka pesan. Sudah tersedia pembayaran secara mandiri dengan menggunakan kris maupun kartu debit ataupun kartu kredit. KFC juga sudah menyediakan aplikasi KFC-ku untuk customer yang mau memesan makanan secara online, ataupun untuk customer yang ingin makan di tempat atau dine-in namun tidak memiliki banyak waktu dan tidak mau mengantri. Jadi mereka akan pesan dulu melalui aplikasi online, lalu makanannya akan diambil saat mereka sudah sampai di gerai. Sekarang KFC sudah memiliki 715 gerai, yang dimana memiliki perbedaan yang lumayan signifikan dengan beberapa industri cepat saji yang lain. Pada Top Brand Award tahun 2024 dengan kategori Fast Food Favorit Rakyat, KFC menduduki persentase teratas dengan total 23,60%, di mana mengalahkan beberapa industri makanan cepat saji yang lain. Sumber yang lain menyebutkan, dalam kategori restoran cepat saji pilihan masyarakat Indonesia saat berbuka puasa, pada tahun 2023 KFC menduduki peringkat kedua, lalu turun pada tahun 2024 menjadi peringkat ketiga. KFC didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders sekitar tahun 1930-an di Kentucky, Amerika Serikat. Awalnya beliau membuka restoran kecil di pom bensin. Beliau menawarkan makanan kepada para pengendara. Lalu di tahun 1940 beliau mulai sukses di kotanya dan mulai menawarkan kerjasama. Namun Kolonel Sanders mendapatkan barrier to entry yang lumayan sulit, di mana beliau mendapatkan penolakan kerjasama di mana-mana, dan pada tahun 1950 mulai mengalami kerugian karena jalan utama yang tadinya ramai dilewati oleh pengendara mulai sepi disebabkan oleh dibukanya jalur baru untuk antar negara bagian. Beliau bangkit dengan uang pensiunnya dan di 1952 beliau mendapatkan waralaba pertamanya. Di 1964 KFC sukses membuka 600 gerai di Amerika Serikat dan Kanada. Nah, jika tadi barrier to entry-nya KFC dalam memasuki industri makanan cepat saji, bagaimana sih barrier to entry-nya jika kita ingin masuk ke dalam industri makanan cepat saji yang sudah sebesar KFC? KFC sudah banyak dikenal sehingga sulit untuk diimbangi. KFC sudah berdiri lama dan memiliki banyak pelanggan setia hingga mereka sulit untuk mengubah selera. Membuka restoran cepat saji membutuhkan modal yang sangat besar, seperti membeli bahan, menyewa lokasi, hingga biaya pemasaran. Industri makanan memiliki regulasi yang ketat terkait kebersihan, keamanan pangan atau bahan, dan izin usaha. Apalagi di Indonesia sangat ketat dengan kehalalan suatu makanan atau produk. Untuk barrier to exit adalah KFC memiliki fasilitas khusus seperti dapur dengan peralatan mahal yang mungkin sulit untuk dijual.
Kesepakatan dengan pemilik tempat dan kontrak waralaba yang sulit untuk diputuskan, terutama dengan mitra waralaba yang memiliki perjanjian kewajiban operasional hingga jangka waktu tertentu. Menutup restoran berarti harus memutus hubungan kerja dengan karyawan yang dapat menyebabkan biaya pesangon yang besar, menyebabkan kerugian modal yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melva Putri. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan analisis struktur pasar dan persaingan industri. Di sini saya akan menjelaskan perilaku dan kinerja KFC. KFC atau Kentucky Fried Chicken adalah salah satu rantai makanan cepat saji terbesar di dunia. Terkenal dengan ayam goreng berbumbu khasnya, sebagai bagian dari industri makanan cepat saji yang kompetitif, KFC menerapkan berbagai strategi bisnis, pemasaran, dan inovasi untuk mempertahankan posisinya. Berikut ini adalah analisis mendalam tentang perilaku perusahaan KFC dan kinerjanya. Berikut perilaku dan kinerja makanan cepat saji, yaitu KFC, perilaku perusahaan atau strategi bisnis dan operasional KFC. Fokus produk dan diferensiasinya. Produk unggulan KFC fokus pada ayam goreng dengan bumbu khas sebagai produk dan daya tarik utama. Berbeda dengan kompetitor yang lebih fokus pada burger. KFC menempatkan ayam sebagai menu utama. Adaptasi menu lokal. KFC memiliki pendekatan unik dengan menyesuaikan menu di setiap negara untuk memenuhi selera lokal. Contohnya, nasi dan ayam KFC di Asia Tenggara, mangkuk nasi kari di India, menu eksklusif seperti ayam rendang atau ayam Korea pedas di beberapa negara Asia. Yaitu strategi pemasarannya. KFC memiliki strategi pemasaran global yang kuat dengan adaptasi lokal. Branding dan slogan, tagline Finger Lickin' Good menjadi ikon global yang menggambarkan kelezatan ayam goreng KFC. Kampanye lokal, yaitu KFC sering berkolaborasi dengan selebritis atau figur populer di setiap negara untuk memperkuatkan kehadirannya di pasar lokal. Iklan kreatif dan media sosial. Penggunaan iklan kreatif terutama di media sosial untuk terhubung dengan audiens yang lebih muda dan mengikuti tren lokal. Di sini saya akan menjelaskan inovasi dan teknologi, layanan delivery dan drive-thru. Di layanan delivery kita bisa memesan makanan melalui GrabFood, ShopeeFood, dan GoFood yang sering kita gunakan. Untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan, KFC berinvestasi besar-besaran pada layanan pesan antar dan drive-thru. Aplikasi mobile dan program loyalitas. KFC memiliki aplikasi yang memungkinkan pelanggan memesan, mendapatkan poin, dan mengakses promo khusus. Otomatis di restoran, beberapa cabang KFC di negara maju mulai mengadopsi sistem otomatisasi seperti kios pemesanan mandiri untuk meningkatkan keefisiensinya. Di sini ada tanggung jawab sosial dan keberlanjutan pengurangan plastik. KFC berkomitmen untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di banyak cabangnya. Sebaliknya, mereka menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan, penggunaan bahan baku lokal untuk mendukung perekonomian setempat. KFC bekerja sama dengan pemasok lokal di berbagai negara untuk menyediakan bahan baku atau program CSR. KFC terlibat dalam berbagai program tanggung jawab sosial di beberapa negara, termasuk donasi makanan dan bantuan bencana. Kinerja KFC di industri makanan cepat saji, yaitu pangsa pasar dan posisi kompetitifnya, yaitu ada KFC memiliki lebih dari 24.000 gerai di lebih dari 145 negara, menjadikan salah satu merek terbesar dalam kategori makanan cepat saji berbasis ayam. Posisi kompetitif di Asia dan pasar berkembang. KFC memiliki pasar yang signifikan di Asia, terutama di Tiongkok, India, dan Asia Tenggara, di mana preferensi konsumen lebih cenderung pada makanan berbasis ayam daripada burger. Pertumbuhan dan ekspansi KFC yaitu ekspansi cepat di negara berkembang. Fokus pada pasar perkembangan seperti India dan Afrika, di mana potensi pertumbuhan untuk makanan cepat saji masih tinggi. Waralaba sebagai model ekspansi. Sebagai besar gerak KFC dikelola oleh mitra waralaba lokal yang mempercepat ekspansi KFC di berbagai negara dan meningkatkan daya saing di pasar lokal.
yaitu inovasi produk untuk menarik konsumen baru. KFC terus melakukan inovasi pada menu mereka seperti peluncuran menu dengan bumbu lokal, produk vegan atau ayam nabati, serta makanan ringan dan minuman eksklusif di beberapa pasar. Menu inovasi untuk segmen sehat yaitu meskipun identik dengan ayam goreng, KFC juga mulai menawarkan pilihan yang lebih sehat seperti ayam panggang dan salad di beberapa pasar yang lebih sadar akan kesehatan. Di tantangan utamanya yaitu kesehatan dan nutrisi, KFC menghadapi tantangan dari meningkatnya kesadaran kesehatan konsumen yang menghindari makanan tinggi kalori dan lemak. Terus kompetisi dari merek lokal dan global. Selain dari pesaing utama seperti McDonald, KFC juga bersaing dengan merek makanan cepat saji lokal yang menawarkan menu khas lokal dengan harga yang lebih kompetitif. Isu lingkungan dan berkelanjutan, tekanan dari masyarakat dan pemerintah untuk menjadi lebih ramah lingkungan mendorong KFC untuk lebih memperhatikan isu-isu yang berminat dalam operasi mereka. Dampak perilaku KFC terhadap kinerja industri makanan cepat saji yaitu ada di standar kualitas dan efisien di industri. Dengan model operasional yang efisien dan standar kualitas yang tinggi, KFC menetapkan standar berbagai pesaing, mendorong pemain lain untuk meningkatkan kualitas dan efisiensinya. Yang kedua, adaptasi dan diversifikasi menu di pasar lokal. Pendekatan KFC yang menyesuaikan menu dengan preferensi lokal memaksa pemain lain dalam industri makanan cepat saji untuk mengikuti strategi ini agar tetap kompetitif di pasar lokal. Inovasi dalam layanan pengantaran dan teknologi. Dengan mengutamakan layanan pengantaran dan teknologi digital, KFC mendorong industri makanan cepat saji untuk berinvestasi lebih banyak dalam layanan digital dan kenyamanan pelanggan. Itu saja yang bisa saya jelaskan untuk analisis struktur pasar dan persaingan industri yang saya bahas di makanan cepat saji yaitu KFC. Yang berikut saya akan jelaskan yaitu grafik perkembangan saham terhadap makanan cepat saji yaitu KFC. Di sini saya akan membacakan laporan laba dan penghasilan komprehensif lainnya. Di sini saya mengambil data di 5 tahun terakhir. Saya akan membacakan pendapatan di 2019. Di 2019 ada di angka 6.706.376. Di tahun 2020 ada penurunan di angka 4.840.364. Di 2021 ada kenaikan di angka 4.840.596. 2022 ada penaikan di angka 5.857.474. Dan di tahun 2023 ada sedikit penaikan di angka 5.935.005. Pendapatan laba brutonya di tahun 2019 ada di angka 4.194.444. Di tahun 2020 sangat drastis penurunan di 2.868.891. Di tahun 2021 ada sedikit penaikan di angka 2.935.820. Dan di tahun 2022 ada penaikan di 3.664.728.000. 2023 ada kenaikan di 3.665.397.000. Laba rugi dari usaha di tahun 2019 ada di 286.792. Di tahun 2020
447.416. Di tahun 2021 325.374. Di tahun 2022 di 42.264. Di tahun 2023 301.934. Rugi sebelum pajak penghasilan di tahun 2019 di 309.651. Di tahun 2020 460.789. Di 2021 ada di 370.786. Di tahun 2022 ada di 93.410. Di 2023 369.922.